kita lakukan yaitu kita harus membuka software ArcGIS-nya. Berikut ini yaitu tampilan awal dari software ArcGIS tersebut. Lalu kita add data dan kemudian kita pilih tanah. Setelah itu kita harus mengatur dulu sistem koordinatnya dari peta ini. Tapi karena di sini petanya belum muncul, maka kita harus memunculkan dulu petanya dengan cara ke tab layer, lalu pada bagian tanah kita klik kanan dan kemudian zoom to layer. Lalu setelah petanya muncul, kita akan melakukan pengaturan pada koordinat sistemnya dengan cara di view, lalu ke data frame properties, lalu masuk ke koordinat sistem dan pilih WGS 1984. Setelah mengatur koordinat sistemnya, selanjutnya yang kita lakukan itu adalah melakukan geokoreksi. Geokoreksi di sini dilakukan dengan cara pertama masuk ke georeferencing, lalu kita pilih yang add control point dan kemudian tambahkan pada titik-titik terluar dari peta tersebut. Namun jika sudah memiliki data, bisa langsung ke view link table, lalu pilih add datanya dan kemudian tambahkan GCP-nya. Nah, setelah itu akan otomatis masuk datanya ke dalam peta tersebut. Jika petanya hilang, maka bisa di zoom layer lagi agar petanya muncul kembali. Selanjutnya kita akan membuat SHP atau shape tanah dengan cara pergi ke katalog. Agar lebih memudahkan dan data tidak tercampur, maka kita akan membuat new folder saja. Nah, gitu. Kita buka new folder, lalu kita klik kanan new dan langsung ke SHP atau shape file. Selanjutnya untuk penamaan shape-nya kita beri nama batas tahura. Lalu untuk type-nya kita pilih polygon. Dan koordinat sistemnya kita pilih yang WGS 1984 dan UTM zone 48S, lalu klik OK. Setelah itu SHP-nya akan muncul, itu batas tahura. Setelah sudah, lalu kita dapat melakukan proses selanjutnya, yaitu proses digitasi. Proses digitasi ini dimulai dengan ke editor, lalu kita start editing, pilih batas tahura, lalu OK. Setelah sudah, lalu akan muncul di katalog, lalu kita pencet edit feature. Nah, setelah itu klik yang batas tahura tadi, lalu pilih yang polygon. Setelah kita pilih polygon, lalu kita dapat mendigitasi bagian luar pada bentuk petanya tersebut. Nah, karena ini dilakukannya prosesnya lama, maka akan di skip nanti. Jadi yang penting kita harus melakukan digitasi serapat mungkin agar hasilnya maksimal. Nah, berikut ini hasil setelah jadinya digitasi. Kemudian kita klik kanan, lalu kita ke ekspor datanya, masukkan, pilih untuk save ke folder yang tadi, yang di folder tadi, lalu kita namakan tanah, lalu kita save. Setelah kita save, maka akan muncul layer tanah dan kita bisa hapus batas tanah tahura tadi. Nah, untuk selanjutnya itu kita ubah menjadi hollow, dan untuk ketebalannya bisa diubah dan warnanya juga bisa diubah sesuai selera. Proses selanjutnya yaitu proses cut polygon. Cut polygon di sini berguna untuk membuat poligon-poligon sesuai dengan kebutuhannya.
baik kita langsung saja masuk ke prosesnya, yaitu editor, lalu start editing. Kemudian kita pilih tanah, lalu klik OK. Nah, di sini kita dapat melihat poligon tanahnya yang tadi. Nah, di sini kita akan mengkat poligonnya. Itu cut poligon harus dari titik yang biru ini sampai melingkari bagian yang berbeda itu sampai ketemu titik biru lagi. Jika kedua titik awal dan akhir tadi sudah bertemu di garis yang biru tadi, maka proses cut poligon sudah selesai. Hal yang serupa dilakukan pada setiap bagian yang berbeda sehingga menciptakan poligon-poligon baru yang nantinya akan digunakan untuk membedakan. Untuk selanjutnya kita masuk ke bagian pemberian atribut dan query. Hal yang dilakukan yaitu kita pindah ke layar tanah, lalu kita klik kanan dan open attribute table. Nah, di sini dapat dilihat tabel atribut dari meta tersebut. Setelah kita open attribute table tadi, di sini dapat terlihat bahwa ada 4 poligon. Kita dapat lihat dari select by rectangle, tinggal diklik. Di situ udah terbagi menjadi 4 poligon. Ini poligon pertama, lalu yang kedua, yang ketiga, dan juga yang keempat itu di ujung kecil. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita membuat klasifikasi. Di sini kita masuk ke add file, lalu kita ketik klasifikasi untuk namanya, dan untuk type-nya kita pilih teks, dan untuk length-nya kita pilih 20, lalu oke. Nah, di sini terdapat kolom klasifikasi. Setelah kita membuat kolom klasifikasi tadi, maka kita akan mengisinya dengan informasi yang berada di peta tersebut, seperti yang poligon pertama yaitu distropad. Kita isi dengan field calculator, lalu kita pilih string, lalu kita masukkan dengan titik 2 distropad titik 2 lagi, lalu klik OK. Nah, setelah diklik OK maka akan muncul. Hal ini dilakukan pada keempat poligon dengan cara yang sama. Setelah itu kita akan mencari luas dengan cara yang sama, yaitu klik kanan lalu add fields. Untuk namanya kita isi luas, dan untuk type-nya kita pilih double. Lalu diisi untuk precision dan juga scale masing-masing 5. Lalu klik OK. Setelah sudah, mungkin untuk selanjutnya bisa langsung kita calculate geometry. Lalu kita pilih ke HA, lalu klik OK. Nah, lalu setelah itu dia akan muncul untuk luasnya. Untuk langkah selanjutnya yaitu pemberi keterangan. Di sini kita ke it fields lagi. Lalu kita kasih nama keterangan. Dan untuk type-nya kita pilih ke teks. Dan untuk length-nya kita pilih 20. Lalu OK. Lalu untuk mengisinya kita klik kanan lalu field calculator, kita pilih string,
lalu kita ketik dengan petik 2 di akhir dan awal, kasih keterangan tidak peka, lalu oke. Untuk selanjutnya yaitu kita pemberian skor. Caranya sama aja seperti tadi, kita masuk ke add field, lalu untuk nama kita kasih nama skor, dan untuk type-nya kita pilih double, dan untuk precision dan scale-nya dibiarin saja. Untuk pemberian skor ini udah ada ketentuannya, dan di sini untuk distropep dan juga distrandep sama aja skornya 30. So itu tinggal masuk ke file kalkulator, lalu kita ubah menjadi 30. Kita klik OK. Nah, begitu selesai untuk pemberian atribut dan query-nya. Karena sebelumnya sudah membuat, jadi ada data yang sebelumnya, jadi data yang tadi barusan saya tidak pakai, saya pakai data yang sebelumnya saya buat. Selanjutnya untuk menampilkan datanya, di sini kita klik kanan, kita ke properties. Setelah itu kita ke simbologi, kita ke kategoris. Nah, di sini kita masukkan data tanah tadi dari klasifikasinya. Itu ada dua, ada distrandep dan distropep. Lalu kita apply, lalu kita ke labels, dan kita bisa ubah ukuran fontnya, lalu oke. Setelah itu kita ke layers, lalu kita klik kanan dan kita klik label fit. Semua keterangan tadi yang dibuat. Untuk langkah selanjutnya yaitu bisa kita matiin aja centang untuk di tanah JPG dan juga untuk di GCP nya. Lalu kita ke file, page and print setup, lalu kita pilih size nya itu yang A3. Kalau di atas nggak ada, kita pakai yang di bawahnya aja. Itu kita masukin A3, lalu landscape, lalu klik OK. Nah, untuk di layoutnya sudah terlihat. Untuk memudahkan, di sini kita hapus dulu grids-nya dengan klik kanan, properties, lalu grids, lalu remove grids. Lalu kita apply dan OK. Nah, di sini kan kelihatan petanya kecil ya. Lalu kita bisa sesuaikan skalanya sampai petanya terlihat jelas dan tidak terlalu kecil. Tapi jangan sampai petanya terpotong. Setelah itu kita bisa buat gridnya lagi dengan klik kanan, properties, lalu new grids, kita pilih yang measure grid, lalu kita next, dan finish, lalu kita OK. Nah, di sini sudah jadi petanya. Sekarang kita tinggal nge-layout saja. Karena ini layoutnya sudah jadi tinggal kita ubah saja. Untuk menambahkan judulnya itu bisa masuk ke insert dan bisa diisi judulnya sesuai dengan petanya, lalu bisa diklik OK. Kemudian
di sini ada insetnya. Itu untuk membuat inset, kita masuk ke insert juga, lalu kita pilih data frame baru dan masukkan data provinsi Lampung kalau di sini. Lalu kita buat rectangle pada bagian yang kita buatnya. Lalu maka itulah insetnya. Selanjutnya di sini itu untuk membuat legend atau keterangannya. Di sini itu juga dapat dibuat di insert. Lalu pilih ke legendnya. Di situ tinggal diisi sesuai dengan keterangannya yang ada di peta kita. Ini akan saya tunjukkan caranya, yaitu pertama kita ke insert, lalu kita pilih legend, lalu kita next, lalu kita next lagi. Nah, untuk legend teksnya bisa kita ubah ke next, kita next lagi, next, dan jadi. Itu untuk legend dari tinggal kita menyesuaikan saja tempatnya agar muat untuk atribut lainnya. Untuk memisahkan, lalu kita pilih ungroup, nanti dia akan kepisah-pisah, lalu kita susun aja sesuai dengan letak yang diinginkan, dan bisa juga dihapus untuk yang tidak dibutuhkan. Untuk judul klasifikasinya bisa kita ubah dengan cara diklik saja, lalu kita tulis klasifikasi tanah, lalu kita oke. Setelah itu dapat di-block lagi semuanya, lalu di grup agar tetap rapi, lalu dipindahkan ke tempat atau kotak yang sudah disediakan sebelumnya. Untuk scale bar dan juga scale text itu bisa ditambahkan juga di insert. Itu ada bagian scale bar dan scale text, bisa dipilih sesuai dengan kemauan kalian yang mana. Lalu untuk sumber petanya itu bisa ditambah juga di insert, lalu di text tinggal ditambahin sumber data yang kalian pakai itu dari mana. Dan untuk identitas pembuat peta bisa juga ditambahkan di teks. Setelah layoutnya sudah penuh, sudah terisi semua, maka kita bisa ekspor map dengan cara di file lalu ekspor map. Untuk yang selanjutnya kita bisa hapus jika sudah, dan kita akan berlanjut ke peta yang kedua. Lalu kita kembali ke add file, add data, lalu kita pilih ke folder yang tadi, tempat kita menyimpan yang awal, lalu kita pilih kelas kelerengan. Setelah sudah kita add data kelerengan tadi, kita bisa zoom to layer agar petanya muncul. Jika petanya tidak muncul, lalu kita bisa masukkan geokoreksinya lagi seperti yang awal tadi, lalu kita open saja. Dan di sini kita zoom to layer lagi kalau petanya hilang lagi. Lalu kita masukin add data, lalu kita tambahkan SHP dari kelerengan.
Setelah di-add, kita bisa ubah menjadi hollow untuk ketebalannya sesuai kemauan dan juga warnanya juga sesuai kemauan saja. Sini jika sudah, kita klik kanan lalu kita open atribut tabelnya. Sini kita akan masukkan lagi klasifikasi, luas, keterangan, dan juga skornya. Itu caranya sama seperti yang awal. Untuk klasifikasi, keterangan, dan juga skor itu dapat dilihat pada data peta tersebut, dan untuk luasnya itu dapat dihitung dengan kalkulate geometri seperti di awal tadi. Setelah semua selesai, kita bisa klik kanan lalu kita masuk ke properties. Setelah muncul, kita bisa ke simbologi, lalu kita pilih klasifikasi, kita add values. Nah, di sini akan muncul poligon-poligon yang telah dibuat tadi, lalu kita ke properties lagi untuk kita ubah labelnya. Sebentar ya, di sini agak lama memang. Dari labels kita ubah ke klasifikasi, dan juga kita dapat ubah besaran hurufnya, lalu klik OK. Setelah sudah, kita bisa klik kanan dan juga label features agar kelihatan klasifikasi yang tadi dibuat. Seperti di awal, jika sudah selesai maka bisa dapat dimatikan atau dihapus panahnya pada JPG dan juga geokoreksinya. Lalu kita bisa pindah ke layout view. Oke, di sini sama seperti awal, dibuat layoutnya sama seperti di awal karena di sini udah ada, jadi kita hapus dulu gridnya, kita remove, lalu kita klik OK. Di sini kita perbesar lagi skalanya sampai dengan skala yang diinginkan. Lalu kita bisa klik kanan lalu properties dan bikin grid baru. Kita ke measure grid, next, kita next, dan finish lalu OK. Di sini untuk judulnya jadi peta kelas lereng atau peta kelerengan. Sudah, kita klik OK, dan untuk insert itu kita sama saja. Untuk scale teks juga sama aja, scale barnya juga sama aja. Lalu untuk legendnya ini kita hapus dulu dan kita buat lagi ke insert lalu legend, kita tinggal next. Setelah sudah, kita tinggal next saja, next, dan finish. Lalu akan muncul kembali legend yang itu, lalu bisa kita ungroup. Dan bisa kita pilih, lalu bisa dihapus. Dan untuk klasifikasinya lagi bisa kita ubah
Jadi klasifikasi kelas lereng. Kita klik OK. Lalu kita susun saja sesuai dengan 4 yang sudah tersedia. Untuk digabung kita bisa digrupin lagi agar terlihat lebih rapi dan kemudian disusun. Dan untuk proses pembuatan peta selesai, karena atribut yang lain juga ada saja sama yang awal tadi. Lalu kita bisa ke file, kita export map. Jangan lupa untuk petanya lebih baik di save pada 300 dpi. Karena sudah selesai, maka bisa kita remove dan kita berlanjut ke peta yang selanjutnya. Kita add data, lalu kita ke folder awal, lalu kita bisa tambahkan iklim dan oke. Jika belum muncul, kita klik kanan saja lalu zoom to layer, maka di sini akan muncul peta dari iklim. Selanjutnya kita masukin lagi GCP-nya dengan add GCP, lalu open, maka geokoreksinya sudah terlihat. Jika petanya hilang, maka kita dapat zoom to layer lagi. Nah, ini untuk petanya sudah terlihat dan juga geokoreksinya sudah terlihat, maka kita add data, lalu kita tambahkan shape iklim, lalu kita add data. Nah, ini sudah muncul untuk shape-nya. Nanti kita klik kanan, kita export data, masukkan ke folder yang new folder tadi agar lebih mudah. Lalu kita beri nama kelas iklim, lalu kita save dan oke. Setelah sudah, bisa kita remove yang awal, lalu yang kelas iklim kita ganti hollow. Untuk ketebalannya disesuaikan dan juga warnanya disesuaikan. Untuk selanjutnya kita bisa ke proses editing, kita start editing, lalu ke kelas iklim, lalu oke. Dan di sini kita ke cut polygon lagi, lalu kita ikuti arah garis-garis melengkungnya itu. Agar garis melengkung, kita bisa gunakan endpoint arc segment di sini. Jadi kita titik dulu pada titik awal, lalu ke titik akhir, harus kena yang garis biru itu. Nah, lalu dia akan mengotomatiskan melengkung. Kita juga dapat menyesuaikan lengkungannya. Seperti di video. Klik pada titik awal, lalu ke titik akhir, dan sesuaikan lengkungannya. Setelah selesai, kita bisa stop editing. Nah, maka di sini sudah terbuat poligonnya. Setelah itu kita bisa masuk ke open attribute table tadi. Nah, di sini dapat terlihat itu ada 5 poligon.
untuk iklim ini kita bisa langsung klik kanan, lalu kita ke properties. Setelah muncul, kita bisa ke simbologi, ke kategoris, dan kita ke klasifikasinya, add all values. Nah, di sini akan kelihatan klasifikasi yang telah dibuat, lalu kita ke label, klasifikasi, dan bisa ubah size hurufnya, lalu oke. Untuk GCP dan juga iklim tadi bisa dihilangkan panahnya, lalu kita bisa ke layout view untuk membuat layoutnya. Di sini sama seperti di awal, untuk gridnya kita hapus dulu. Oke, lalu kita perbesar skalanya, skala yang diinginkan. Jika sudah, di sini kita bisa buat gridnya lagi. Kita klik kanan properties, lalu new grid, measure grid, next, dan juga finish. Lalu kita apply dan oke. Dan untuk judulnya bisa kita ganti jadi peta kelas iklim. Lalu kita oke. Untuk insert sama saja, dan legend ini bisa kita hapus dulu untuk legend yang awal. Lalu untuk klasifikasinya tinggal kita ganti aja jadi kelas iklim. Nah, lalu kita ke insert legend, kita next, kita next terus. Dan finish. Oke, di sini sudah terlihat legendnya seperti sama kayak di awal tadi. Bisa kita ungroup dulu. Dan bisa kita hapus untuk yang tidak kita perlukan. Setelah sudah dihapus, kita bisa melakukan penggrupan kembali agar lebih rapi, dan kita bisa pasang di layout. Nah, jika sudah, untuk atribut-atribut yang lain sama saja dengan yang lain. Nah, karena itu, jika
Sudah selesai seperti awal-awal tadi, bisa kita file, terus export map. Jangan lupa pilih yang 300 dpi.